Nah, Assalamualaikum Bu Salka. Waalaikumsalam dia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik, senang bertemu dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan observasi tentang kegiatan coaching kita. Coaching kita. Sebelumnya Ibu izinkan saya sebagai observer pada kesempatan kali ini mengamati kegiatan Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti, izin untuk menilai dan apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian kita dengan memakai alur tirta ya Bu. Apakah sudah sebelumnya? Selanjutnya nanti juga saya akan juga menilai apakah coaching itu sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, bagaimana proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apakah Ibu sudah paham kan tentang alur dan prinsip tersebut? Alhamdulillah sudah Bu. Karena saya sudah ada beberapa kali melaksanakan coaching ini dan saya rasa saya sudah bisa memahaminya. Berarti Ibu sudah memahami. Izin saya juga bertanya beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu sudah, apakah potensi yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat coaching tersebut? Potensi yang mungkin akan saya kembangkan itu mungkin adalah mendengarkan aktif ya Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa memahami bagaimana permasalahan dari coaching. Dan dari mendengarkan aktif nanti saya juga akan melaksanakan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dengan beberapa pertanyaan tersebut bisa menggali potensi-potensi atau apa yang dimiliki oleh coaching nantinya Bu. Ya, berarti Ibu akan menjadi seorang yang pendengar yang baik dan akan mengembangkan potensi dari coach Ibu tersebut ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi ini? Mungkin kompetensi spesifiknya adalah presence ya Bu, terkait kehadiran penuh. Jadi saya juga merasakan bagaimana saya berada di posisi coaching itu ya gitu. Oke, berarti kompetensinya present. Selanjutnya, apa yang akan Ibu, indikator yang ingin Ibu capai dalam kegiatan proses coaching ini? Indikatornya nanti dari proses coaching ini saya berharap nanti coaching bisa merasa lega ya Bu dari apa yang sudah dilakukan selama coaching, dan si coaching akan merasakan nyaman, lega dari permasalahan itu dan bisa menemukan solusinya nanti di akhir. Baik Bu, memang kegiatan coaching ini memang nanti bermanfaat bagi coachingnya untuk menyelesaikan atau mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, baiklah Bu, terima kasih atas pra observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih atas waktu pra observasinya. Oke, baik Bu. Terima kasih juga ya Bu. Semoga nanti berjalan dengan baik. Baik. Assalamualaikum Bu Felka. Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin bercerita karena kami mempunyai masalah. Apakah Ibu Felka ada waktu hari ini? Boleh Bu. Kan kebetulan saya keluar pada makanya bilang itu apa Bu? Begini Bu Felka, akhir-akhir ini saya menghadapi masalah di kelas saya, itu kelas 11. Karena di kelas tersebut saya menjadi wali kelasnya. Sama seperti apa yang dihadapi Bu? Di kelas tersebut itu sering terjadi bullying yang dilakukan oleh anak-anak anggota kelas tersebut, di mana mereka sering mengejek teman-temannya yang masuk satu kelas dengan mereka, sehingga menyebabkan kondisi ini mengakibatkan adanya semacam kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Ketika mengajar saya merasakan proses pembelajaran saya kurang nyaman dan suasananya juga kurang nyaman bagi anak-anak. Begitu ya Bu. Jadi tetap simpulkan. Jadi di kelas yang belajar itu sering terjadi pembelian bersama siswa karena terjadi kelasnya ya Bu.
Karena di dalam kelas itu ada proses kompetisi yang menyebabkan kesenangan individu. Nah, menurut Ibu, apa yang diharapkan dari obrolan kita sekarang? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu bagaimana cara kita mencegah agar bullying tidak terjadi lagi di kelas saya tersebut. Kalau begitu, kelas seperti apa yang diharapkan dari Ibu? Saya menginginkan kelas yang ramah, kemudian nyaman, dan tentram, di mana setiap siswa itu merasa diterima dan dihargai. Sekarang, menurut Ibu, kelas yang ramah itu kelas yang seperti apa, Bu? Jadi di mana semua merasa dihargai, didengarkan, dan adanya aturan yang kita sepakati bersama, dengan mereka tahu apa yang mereka harapkan, kemudian guru dan teman-teman tertentu saling mendukung, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menciptakan lingkungan yang inklusif di kelas ini. Kita masih baiklah Bu, dari gambaran yang saya sampaikan tadi, itu mengharapkan kelas yang ramah dan tentram, di mana semua siswa itu merasa dihargai dan didengarkan. Nah, kemudian di dalam kelas juga antara guru dan teman-teman saling mendukung, saling memberikan yang baik untuk menciptakan hal itu. Nah, dari gambaran yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu rentang nilainya itu berada di titik berapa ya Bu kalau ada ini? Nah, saya rasa ini masih berada di angka 6 misalkan. Karena di kelas saya itu masih adanya beberapa siswa yang masih belum saling menghargai, ada yang begitu, lalu nanti bahkan bukan mengintip pemainnya. Kemudian kelas yang saya inginkan itu nanti kelas ideal menurut saya itu nanti berada di posisi 8 maksudnya. Baik, Bu. Tidak, kemudian juga bahasa mereka yang berbeda, kemudian juga suku yang berbeda, sehingga hal-hal seperti ini, perbedaan ini menyebabkan anak-anak tersebut menggunakan bahasa perbedaan ini sebagai bahan untuk menjadi teman-temannya. Jadi saya rasa hal ini salah satu dipicu oleh perbedaan yang tadi itu, Bu. Ini Ibu untuk dulu karena ada perbedaan begitu dari situ budaya yang Bu. Nah, menurut Ibu, apa yang dapat membuat mereka berhenti untuk melakukan bullying Ibu? Menurut saya salah satunya itu adalah dengan masukkannya ke dalam kesepakatan kelas, terutama kelas saya ini Bu, kelas 11. Dan juga salah satunya bisa melibatkan siswa berperan aktif dalam menciptakan budaya anti bullying di sekolah kita. Kemudian salah satunya yang sangat penting sekali itu adalah menciptakan atmosfer sekolah yang ramah, di mana setiap siswa merasa mereka diterima dan dihargai oleh lingkungan mereka. Aku kalau begitu saya sangat pendapat dengan itu dan kita bisa menggunakan dalam pembelajaran yang kita menggunakan visual dan aktif seperti dalam kelompok atau kita mengadakan pembelajaran dengan dalam bentuk permainan atau kolaborasi. Menurut Ibu, namun kira-kira kapan ya Ibu menunjukkan apa yang dari Ibu inginkan dari Ibu? Karena sekarang sudah akhir minggu, jadi saya berencana itu menerapkannya minggu depan di Bapak yang saya mulai dengan membuat kesepakatan kelas dulu sama anak-anak kelas 11 seperti apa kesepakatan kelas yang akan kita buat terkait dengan ini. Setelah itu nanti baru mereka akan terlihatkan dalam kampanye anti bullying atau kegiatan-kegiatan lain yang berdampak terhadap masalah ini. Bu, saya berharap apa yang dari kami
apa yang udah ibu lakukan tadi dengan baik, dimana nanti itu juga menimbulkan eh, tidak terjadi lagi bullying di orang sekitar mereka sama-sama sudah menghargai antar sesama temannya walaupun dia tidak merasa baik dalam suku atau dalam budaya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat terlaksana sebaik mungkin. Ya, baik Prabu, terima kasih banyak atas waktunya yang disediakan untuk saya dan sekarang saya sudah merasa sedikit lega dan sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar untuk saya kemudian juga untuk anak-anak di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Temanya kan ini ya, Bu. Lingkungan yang inklusif. Dari gambaran yang disampaikan tadi, bahwasanya kelas yang aman dan tentram itu menurut Ibu di mana semua warga yang berbantu merasa dihargai, merasa didengarkan, adanya aturan yang disepakati bersama, berarti keyakinan jelas ya, keyakinan jelas, sehingga semua merasa aman sesuai dengan apa yang diharapkan.
Kemudian guru dan teman saling mendukung, memberikan umpan balik yang membangun dan konstruktif, serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Kira-kira kalau kita berikan nilai dari rentang 1 sampai 10, posisi kelas ibu sekarang posisi berapa? Dari keramahan atau kelas yang nyaman dalam ngobrol ibu itu nilainya dari 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa? Kalau saya rasa ini masih berada di angka aman gitu ya. Karena di kelas saya itu siswanya masih belum bisa saling menghargai, tapi sering terlihat itu ada anaknya yang melakukan bullying terhadap teman-temannya. Dan juga saya masih lihat itu ada di dalam kelas itu seperti kelompok-kelompok kecil dari anak-anak yang menurut mereka itu satu satu apa namanya itu satu ide atau satu ada paham ya kira-kira seperti itu. Berarti dari kondisi kelas yang ibu inginkan ini masih berada di posisi Ya. itu kan yang posisi kelasnya di nilai angka berapa? Kalau menurut saya kira-kira di angka 8 boleh nanti 8 adalah peningkatan 2 nilai ya Bu dari 6 ke 8. Kita juga nggak boleh menurut terlalu tinggi nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu. Baiklah Bu, kira-kira menurut Bu Dewa, hal apa yang menyebabkan terjadi bullying? Jadi kalau saya perhatikan ya, yang menyebabkan anak tersebut melakukan bullying itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan yang banyak di sekolah kita ini. Apalagi di sekolah kita ada warga atas warga bawah ya. Jadi menurut saya itu bukan banyak perbedaan, kemudian di sekolah kita ini sudah banyak yang datang dari luar, jadi perbedaan budaya, kemudian juga termasuk dalam bahasa. Nah ini menjadi bahan untuk anak-anak melakukan bullying terhadap teman-teman. Jadi tapi itu gambaran karena pengaruh budaya itu faktor terjadi bullying tersebut. Perbedaan-perbedaan yang ada itu contohnya tadi kan daerah berasalnya ada yang dari daerah sini dengan budaya yang berbeda. Dan kira-kira menurut Ibu apa yang akan bisa membuat mereka itu tidak menjadikan budaya itu permasalahan untuk menjadi bullying? Nah, menurut saya ini salah satunya kita punya aturan yang kita sepakati bersama dan kemudian mungkin kita lakukan dalam kesepakatan kelas yang nanti akhir-akhirnya berbentuk keyakinan kelas yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelas tersebut. Kemudian juga bisa salah satunya kita melibatkan siswa berperan aktif dan menciptakan budaya anti bullying. Kemudian yang tak kalah pentingnya menurut saya adalah menciptakan atmosfer sekolah yang aman, di mana setiap siswa itu langsung diterima dan dihargai. Pasti aktif lingkup keluarganya juga warga sekolah termasuk nanti kelompok-kelompok yang lainnya supaya ini dapat kita atasi bullying ini dapat kita atasi. Sekali Bu kira-kira kapan mau Ibu terapkan? Karena sekarang sudah karena sekarang masih awal jadi saya akan menerapkannya langsung besok dengan mulai dengan membuat identifikasi nanti kita tuangkan dan kesepakatan kelas nanti akan saya bicarakan dengan anak-anak seperti apa kesepakatan kelas yang akan kami buat bersama. Berarti juga besok ya Bu rencana aksi yang dilakukan gitu ya. Mungkin itu gambaran dari permasalahan solusi dari permasalahan yang Ibu. Kira-kira ada solusi yang lain selain membuat kesepakatan kelas? Ya, mungkin dengan seperti yang saya sampaikan tadi mungkin mengatakan nanti siswa tentang
di kegiatan publik untuk mensosialisasikan kalau teman-teman bahwa hal tersebut itu nanti efeknya semua warga sekolah bukan hanya kalau saya itu mengetahui kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan. Baik Bu, berarti dalam pelaksanaan itu Ibu perlu nggak punya rekan sejawat atau kolaborasi untuk menjalankan komitmen ini? Oh iya Bu, perlu sekali. Jadi saya perlu berkolaborasi dengan seluruh yang berada di sekolah saya, SMP saya. Untuk kita saling saling mendukung, saling membantu untuk mencegah hal ini terjadi. Itu kegiatan kita berarti dari untuk pengembangan sampaikan kita berkesimpulan sebenarnya rencana aksi dalam mengatasi permasalahan ibu itu adalah membuat kesepakatan awal, membuat mungkin video tentang bikin dengan bantuan dari teman-teman bersama untuk baik Bu, mungkin ada lagi yang mau diceritakan. Sudah tidak ada lagi Bu. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan lagi. Diskusi kita mungkin saya juga berharap sebenarnya kembali menceritakan apakah sudah berbentuk dan saya juga ingin menyerahkan juga Ya, baik. Apa menurutkan saya berikan lapangan kepada ibu mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini jalan sesuai dengan yang terima kasih atas waktu luangnya. Ini mungkin sekali dan saya sudah melakukan lakukan ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu laporan selanjutnya. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kita dapat saling berbagi praktik baik dalam meningkatkan kebersamaan dan menghilangkan potensi ini. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dia, salam Bu Kakak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sesuai perjanjian awal, rencananya kan kita hari ini akan melakukan coaching ya Bu. Nah, pada hari ini apa ya Bu yang mungkin akan kita lakukan atau apa yang mungkin akan kita lakukan gitu? Kita berbagi kayaknya ya Bu, berbagi pengalaman mungkin atau berbagi tentang permasalahan yang membuat otak mumet dalam menjalani aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai pendidik ya Bu. Mungkin yang menjadi tujuan kita ini yang saya mau sharing bagaimana mengatur waktu dengan kegiatan yang banyak dalam beberapa bulan terakhir sehingga kegiatan tersebut ada yang kurang terlaksana secara baik. Jadi Ibu bisa bercerita tentang bagaimana nanti dengan waktu ya Bu ya. Nanti mungkin saat kita yang sibuk ya antara pekerjaan yang ada di sekolah ya Bu. Nah sekarang waktu kita bisa dipakai selama ini apa hal-hal yang biasa yang membuat kita tidak pernah perlu untuk diperbaiki dalam mengatur waktu atau mengatur kegiatan bersama. Di sini Bu sedikit bercerita saya kan mengajar di SMK 1 Lentong ini kan belajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan ditambah juga dengan mata pelajaran mata lokal yang diindekskan itu kan 37 jam dalam satu minggu proses PBM-nya. Yang diibaratkan kita belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan hari Jumat itu kan kegiatan kita hanya terima. Di hari Senin sampai hari Kamis jam 37 jam itu otomatis masuk saya jam setengah 8, keluarnya pasti di jam terakhir karena
banyak jam yang harus saya pelajari. Dan di sisi lain, saya juga tergabung dengan Pokja Surana, tergabung juga dengan kegiatan sekolah kita. Kebetulan kan kita sekolah kita, saya juga bergabung dalam kepanitiaan, terutama dalam bagaimana menyambut tamu pemateri-pemateri yang didatangkan oleh sekolah dari luar. Karena saya ditugaskan untuk melayani untuk masalah konsumsi. Kadang-kadang kegiatan tersebut ada juga pesertanya dari guru, ada juga pesertanya dari peserta didik dalam kegiatan tersebut. Jadi saya ditugaskan untuk melayani bagaimana makan minumnya, masuk untuk pemateri bagaimana oleh-olehnya. Di sisi lain, saya juga mengajar 37 jam. Di sisi lain, ini juga ada tugas yang mana kalau nggak dilayani efeknya juga kepada sekolah. Intinya ini sama-sama wajib, tetapi di beberapa hari bulan terakhir ini saya juga keteteran, ditambah lagi kita juga sebagai guru penggerak banyak tugas yang harus ada deadline-nya, ada due date-nya, sehingga memang ada beberapa tugas modul kemarin saya juga terlambat mengirimnya dikarenakan memang kondisi membagi waktunya yang agak susah gitu. Oke, baik Bu Dira. Kalau boleh saya simpulkan ya Bu. Jadi permasalahan Ibu mengajar dalam 2 mata pelajaran, itu ada PAI dan dialog. Nah itu kalau kita totalkan untuk macam itu sekitar 37 jam dalam 1 minggu. Nah selain itu Ibu juga diberi kepercayaan untuk menjabat di Pokja Surana, dan Ibu juga diberikan kepercayaan untuk menjadi panitia dalam sekolah PK, yang mana itu dan sama-sama kita ketahui kegiatannya itu lumayan banyak ya Bu. Iya. Nah dari segi untuk pembelajaran itu pasti banyak tamu-tamu yang akan datang. Nah, saya memahami ya Bu bagaimana kesibukan Ibu untuk melaksanakan beberapa tugas dalam satu waktu. Iya. Nah ditambah lagi sekarang Ibu menjadi seorang guru penggerak, yang mana itu kita juga sama-sama tahu bagaimana tugasnya di dalam itu. Nah namun dari semua hal ini, selama ini apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa kembali fokus dengan apa yang harus dikerjakan? Seperti biasanya Bu, kegiatan tentu saya sebenarnya kan kalau ketika mengajar itu ibaratnya sudah disiapkan, tapi karena kesibukan hal begitu banyaknya sehingga untuk menyiapkan bahan untuk diajarkan dalam kelas itu kan memang tidak ada waktu, sehingganya keteteran saya yang saya maksud tadi kan ketika masuk kelas ternyata mencari bahan dulu apa yang mau akan diajarkan, sehingganya membuat kurang fokus jadinya. Ditambah lagi nanti telepon dari yang lain ini, tolong pesan kasnya, tolong layani tamu seperti itu. Jadi sehingganya kebanyakan beberapa bulan terakhir ini saya lebih banyak memberikan tugas daripada memberikan materi yang saya siapkan sesuai dengan konsep dari pembelajaran kita sebelumnya. Jadi gitu Bu. Ibu hambatan yang mungkin yang Ibu lalui ya Bu, misalnya itu mencari bahannya, karena kesibukan di sekolah, yang itu sering lembur kayaknya Bu, nah itu nggak ada waktu untuk membuat atau menyusun bahan pembelajaran. Ditambah dalam waktu pembelajaran mungkin ada kegiatan yang lain yang yang mana Ibu harus meninggalkan kelas. Nah misalnya Ibu berusaha untuk meninggalkan tugas ya. Nah itu mungkin hambatan yang berlalu. Nah dari beberapa hambatan tadi, menurut Ibu ada nggak solusi yang bisa dilakukan sehingga Ibu bisa menyelesaikannya? Dari hambatan Ibu bisa melaksanakan tugas dan semoga itu. Mungkin itu Bu, yang pertama sekali karena saya menjadi orang Bu, banyak jam itu banyak rezeki. Mungkin bersyukurnya yang perlu lebih diterapkan lagi
dan tugas tambahan dikasih orang berarti orang percaya kepada kita. Dan alhamdulillah selama kegiatan masih diberi kesehatan oleh Allah, itu bentuk syukur yang harus saya terapkan dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Yang kedua mungkin saya lebih fokus menyiapkan waktu. Biasanya kan saya kurang mau menyediakan waktu malam karena hanya untuk waktu istirahat. Mungkin besoknya karena kegiatan seperti ini, mungkin lebih baik saya malamnya sudah mendesain pembelajaran semenarik mungkin, bukan perlu dengan menggunakan teknologi yang menarik, sehingga nanti apabila ada berdempetkan tugas mengajar dengan tugas yang tambahan tadi, mungkin saya juga bisa minta tolong kepada guru piket atau guru mahasiswa PL yang mau membantu sehingga dia masuk dalam kelas bahannya sudah ada dan hanya mengontrol siswa saja lagi gitu. Atau dalam sisi lain, dalam tugas yang lain, mungkin saya berkolaborasi dengan guru lain yang mana mungkin yang mampu untuk membantu saya dengan melayani tamu sehingga mungkin di kegiatan ini saya bisa fokus dan ini juga bisa dijalankan dengan baik. Karena biasanya mungkin ibu biasanya saya merasa kurang puas apabila kalau tidak kita sendiri yang menjalankannya. Mungkin itu yang akan saya perbaharui untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sangatlah penting sehingga kita juga mampu untuk memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, dapat saya simpulkan ya Bu, mungkin yang bisa Ibu lakukan setelah ini adalah Ibu berusaha untuk memotivasi diri sendiri dan bersyukur. Kemudian Ibu akan berusaha untuk fokus menyiapkan bahan, mana yang terpenting Ibu akan menyiapkan dalam bentuk bervariasi. Dan poin utama yang saya ambil di sini adalah kolaborasi Ibu. Ibu berusaha untuk kolaborasi dengan teman-teman di Jawa, yang mana nanti itu bisa membantu ketika Ibu mungkin ada kegiatan di luar, bisa nanti berkolaborasi dengan teman-teman lainnya yang bisa membantu Ibu selama kegiatan. Nah, selain yang dikatakan tadi, apakah mungkin ada apa aktivitas atau hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu tadi? Mungkin selain kolaborasi, mungkin Bu bisa kita contohnya kalau ada tamu, kita kan tahu kapannya atau waktu tamu itu tak datang. Mungkin sebelum tamu itu datang sudah disediakan atau sudah dipersiapkan sehingga ketika mereka datang tinggal menikmati hidangan yang telah disediakan. Sama dengan halnya dengan ketika kita di dalam kelas, setelah kita siapkan bahannya, kalau kita minta tolong kepada orang, kan udah gampang. Berusaha untuk berkomitmen untuk melakukan persiapan sebelum kegiatan tersebut. Kita juga sudah tahu jadwal sebelumnya untuk semua kita sudah tahu jadwalnya, kemudian untuk kegiatan tersebut kita sudah tahu jadwalnya. Nah, dari hal itu mungkin menurut Ibu siapakah yang akan membantu Ibu nanti untuk menerapkan apa yang Ibu katakan tadi? Kalau untuk masalah dalam kelas, untuk pembelajaran, mungkin saya akan berkolaborasi, minta komitmen kerjasamanya dari mungkin rekan sejawat yang sama mata pelajaran PAI. Kalau mereka tidak mengajar juga, atau kalau mereka mengajar mungkin minta kepada guru piket, dan mungkin bisa juga kepada mungkin kita masih ada anak PL di sini, minta tolong kepada anak PL gitu. Kalau untuk yang bagian mengalami tamu tersebut, mungkin saya minta tolong kepada tim ibu rumah tangga SMK, kepada ibu Sakti untuk menyiapkan. Saya hanya cukup memberi instruksi saja. Alhamdulillah Ibu mungkin dari Ibu juga sudah mengetahui bagaimana proses Ibu sendiri dan Ibu juga sudah mempersiapkan mungkin apa langkah-langkah itu dan Ibu juga sudah mengetahui seperti yang membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, alhamdulillah Ibu dari percakapan kita tadi saya merasa Ibu sudah bisa menemukan solusi atas apa yang Ibu lakukan tadi. Saya juga merasa senang Ibu sudah bisa menemukan bagaimana nanti Ibu melakukan tanggung jawab tersebut, namun Ibu tidak dengan segala banyak kesibukan tersebut Ibu tidak menghilangkan tanggung jawab Ibu dan pekerjaan Ibu juga sesuai dengan apa yang saya Allah mungkin yang saya simpulkan seperti itu ya Bu. Kita apa yang saya
Mungkin ada lagi Bu yang belum kan yang sampaikan yang biasanya kembangkan di kompetensi dan permasalahannya mungkin itu yang titik berat yang saya alami pada saat ini. Alhamdulillah ya Bu, semoga nanti kalau bisa kan mereka saya depan Ibu juga bisa melaksanakan tugas Ibu, program Ibu, dengan teman-teman pasien berapa mungkin di sini pas kata ini Bu, kalau dipikir ada apa yang lain kita akan saja ya Bu. Aku harus pulang gitu. Alhamdulillah mungkin. Assalamualaikum Bu Falka. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya sudah selesai kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Della. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini setelah melakukan coaching? Saya merasa lega ya Bu, saya merasa senang, saya bisa membantu dari coachnya tadi Bu. Dia sudah mengungkapkan semua permasalahannya dan dari cerita-cerita dari sharing kami tadi, Koki juga sudah menemukan bagaimana yang seharusnya dilakukan setelahnya Bu. Oh baik Bu. Bu tadi saya sudah Ibu Falka tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Della. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Izin ya Bu, ini pasca observasinya. Karena tadi kita sebelumnya sudah pernah observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Falka, pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Bagaimana keterkaitannya, indikatornya, apa udah sesuai atau belum, bagaimana? Saya rasa tadi sudah sesuai ya Bu, karena selama persiapan coaching saya sudah menerapkan kita dan sudah juga saya mengembangkan kompetensi coaching. Saya sudah mendengar secara aktif, juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga dengan hal tersebut coaching merasa nyaman dan bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami. Baik Bu. Oke Bu, menurut saya ketika mau pelaksanaan observasi tadi, saya sudah melihat kegiatan coaching Bu Soka dengan Bu Della sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta juga. Selanjutnya Bu Soka juga sudah mampu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Della mampu mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya sehingga permasalahan yang ada dalam diri Bu Della sebagai coach Ibu tadi sudah nampak bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat. Nah, terakhir ya Bu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, kompetensi apa lagi yang pengen Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan kegiatan coaching pada Bu Della tadi? Mungkin kompetensi yang saya lagi, saya ingin lebih baik lagi ya Bu dari yang sebelumnya, walaupun tadi saya merasa juga sudah bisa mengembangkan kompetensi dari coaching, namun saya merasa itu belum maksimal. Saya ingin nanti lebih maksimal lagi sehingga nanti bisa membantu para coach saya dalam mengatasi permasalahannya. Nah, itu ya Bu. Semoga kita semuanya lebih baik ke depannya, bisa bermanfaat bagi orang banyak juga. Apalagi kita sebagai pendidik bisa bermanfaat bagi pendidik kita, bagi rekan sejawat kita juga terutama. Mungkin itu kegiatan observasi kita pada hari ini, Bu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu atas observasinya tadi. Itu juga membantu saya ya Bu, karena dengan adanya Ibu tadi saya juga berpikir saya harus melakukan yang terbaik sehingga tadi hasilnya juga sudah baik. Oke Bu, terima kasih, semangat untuk kita semua.